Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur memuji Tuhan atas anugerah yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sudah siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Lebih daripada itu, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan, sehingga kasih kami semakin hari semakin bertambah-tambah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto STH. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Kristus. Shalom. Shalom. Jemaat misi Manado yang dikasihi dalam Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Kita melalui ibadah bersama di pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan tuntunan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama ada dalam satu persekutuan ibadah minggu. Sekalipun kami masing-masing ada di rumah, tapi kami bersyukur bahwa berita kebenaran firman-Mu ini bisa disiarkan dan disampaikan. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu ini akan terus meneguhkan iman kami, menguatkan dan membentuk iman dan perilaku hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami semua telah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membuka bagian teks firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama akan dibaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagian perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita bersama, memperhatikan apa yang disampaikan oleh penginjil Lukas dalam buku yang kedua ini. Karena buku yang pertama, Lukas menjelaskan tentang Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, kehidupan dan pelayanannya, bahkan kematian serta serta kebangkitan dan kenaikan ke surga. Itulah yang dicatat oleh Lukas dalam buku yang pertama. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini adalah merupakan buku yang kedua dari Lukas yang ditujukan kepada Theophilus. Adalah seorang yang sangat mengasihi Allah, dan buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi orang-orang percaya bukan Yahudi. Karena Lukas sendiri adalah orang Yunani, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menulis kepada Theophilus supaya bisa dibacakan kepada semua orang bukan Yahudi yang mengasihi Allah. Sehingga dari bagian teks ini kita juga bisa melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Lukas.
di mana teks ini saya memberi tema bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama menanti janji Bapa. Ini menjadi tema dari teks yang kita baca bersama pada pagi hari ini, di mana Lukas menjelaskan di dalam buku yang kedua ini yang disebut Kisah Para Rasul, bahwa setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya pada saat itu mereka sedang menatap ke langit. Karena pada waktu Yesus terangkat ke surga, mereka menatap ke langit. Tiba-tiba, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, bahkan ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah itu mereka kembali ke rumah. Setelah mereka kembali, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mengapa murid-murid bahkan rasul-rasul ini mereka bertekun? Karena mereka mau menantikan janji Allah. Kalau dari teks ini kita perhatikan dalam pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 14 ini, di sana Lukas menjelaskan bahwa Yesus sendiri yang berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus." Inilah yang pertama yang dinantikan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan ada juga penantian yang kedua yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ketika dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ada dua hal penting yang dinantikan oleh murid-murid, bahkan juga oleh orang percaya. Yesus sudah berkata kepada para murid sebelum ia mati. Dia sudah berkata bahwa ketika dia akan pergi dan meninggalkan murid-muridnya, mereka tidak akan sendirian. Ada penolong yang akan menyertai mereka untuk selama-lamanya. Dan itu telah disampaikan oleh penginjil Yohanes. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14. Di sana dikatakan bahwa kalau kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata bahwa "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi tentu dalam masa-masa penantian ini, murid-murid sedang bergumul dengan situasi di mana bahwa akan datang
Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi penantian murid-murid tentang datangnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Bapa. Dan itu mereka menantikan di dalam doa bersama dengan tekun. Di masa-masa penantian ini, Alkitab sudah menjelaskan bahwa untuk kedatangan Roh Kudus, atau yang disebut juga dengan pencurahan Roh Kudus, itu telah terjadi kurun waktu 10 hari setelah Yesus naik ke surga, yang kita sebut juga dengan hari Pentakosta, hari raya panen atau masa-masa penuaian. Itu telah digenapi atas kehidupan para muridnya ketika mereka sedang berdoa. Dan di sini kita melihat juga untuk penantian yang kedua tadi, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam penantian ini, setiap orang percaya diperhadapkan dengan berbagai situasi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lukas juga dalam buku yang pertama, yaitu dalam Injil Lukas, di dalam pasal 21, di sana ia sudah jelaskan tentang menjelang kedatangannya. Akan diawali dengan berbagai peristiwa. Ya. Di sana Lukas menjelaskan di dalam pasal 21 Injil Lukas, dia sudah menjelaskan bahwa menjelang kedatangannya itu akan ada berbagai peristiwa yang terjadi. Peperangan di mana-mana. Bangsa melawan bangsa. Gempa bumi. Penyakit. Itu akan terjadi dalam masa-masa penantian menjelang kedatangan yang kedua kali. Dan itu pun sampai hari ini, setiap orang percaya sedang berada dalam penantian untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam masa dan selang waktu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang percaya diperhadapkan dengan situasi yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Sehingga dalam teks bacaan kita tadi yang menjadi tema, Lukas berkata, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun. Kata bertekun ini dalam istilah Yunani disebut hupomone, yang artinya bersabar, tabah dalam menghadapi situasi, bahkan dalam menghadapi segala keadaan apapun juga. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka bertekun dengan sehati untuk menantikan janji Bapa ini. Pencurahan Roh Kudus sudah digenapi 2000 tahun yang telah kita lewati. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu
di mana umat Tuhan sedang diperhadapkan dengan situasi dan penuh tantangan. Maka sangat penting di sini yang dilakukan adalah bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Ketika umat Tuhan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kuasa Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan orang yang berdoa. Setiap orang yang berdoa mengundang kuasa Allah untuk hadir. Dan itu telah terjadi dalam pengalaman hidup para rasul. Ketika mereka berdoa, kuasa Allah hadir di dalam kehidupan mereka, yang kita kenal dengan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga sedang diperhadapkan dengan pergumulan, situasi yang sangat menantang dan menguji iman kita semua. Karena itu kita juga harus bertekun dengan sehati. Saya sendiri tidak tahu apakah kita semua sudah sehati atau masing-masing jalan sendiri. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama, dalam menghadapi tantangan dan keadaan yang ada. Kita juga diajak untuk menghadapi situasi ini. Kita harus bertekun dengan sehati di dalam doa, agar supaya kuasa Allah, Roh Kudus akan menyertai kita semua. Untuk apa? Menguatkan kita, memampukan kita, mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan mengingatkan kita juga tentang apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Kita bertekun di dalam doa, supaya kita diberi kemampuan untuk mentaati dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Karena Lukas sudah berkata di dalam Injilnya, dalam pasal 21 tadi, ketika umat Tuhan menghadapi tantangan-tantangan tadi yang disebutkan, menjelang kedatangan Tuhan, itu ada berbagai peristiwa. Tapi peristiwa itu adalah merupakan kesempatan bagi orang percaya untuk apa? Untuk bersaksi. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Lukas 21. Di sana ayat yang ke-13, Lukas sudah menjelaskan hal ini. Dalam perikop tentang permulaan penderitaan ini, menjelang kedatangan Tuhan. Dalam ayat 13, firman Tuhan berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi pergumulan dan tantangan, itu adalah kesempatan bagi kita orang percaya untuk bersaksi. Bersaksi dalam hal apa? Tunjukkanlah kesaksian kita. Bersaksi tentang kuasa Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya di dalam menghadapi situasi pergumulan ini. Itu yang mau dikatakan oleh Lukas. Kita harus bersaksi, karena ini adalah kesempatan kita bersaksi. Kesaksian kita pertama adalah harus mentaati firman Tuhan dalam menghadapi pergumulan tentang penyebaran virus corona ini. Kita juga harus mentaati tentang apa? Kita harus mentaati tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang sudah dicanangkan baik pemerintah maupun dari pihak medis, itu harus ditaati. Mulai dari PSBB, physical distancing, cuci tangan, itu harus kita lakukan.
ketika kita melakukan semua itu, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Karena apa? Karena doa. Jadi kalau kita bertekun dengan sehati di dalam doa, ketika kesaksian kita tentang kuasa Tuhan, kita juga akan diberi kemampuan untuk mentaati, melakukan. Sebab tanpa kuasa Tuhan menyertai kita, tidak mampu kita melakukan protokol kesehatan ini. Sehingga tidak sedikit orang yang cuek dengan situasi yang ada. Dan tidak sedikit orang yang menjadi korban dan kena dampak dari COVID ini. Tapi di sini mengajak kita. Firman Tuhan ini mengajak kita sebagaimana murid-murid ketika mereka sedang berada dalam situasi tantangan dan pergumulan. Mereka hanya bertekun dengan sehati dan mereka berdoa. Karena itu Lukas juga katakan di dalam Injil Lukas itu di dalam pasal 18 ayat 1 dia berkata, selalu berdoa, jangan jemu-jemu, artinya jangan bosan-bosan berdoa. Berdoa terus, siang dan malam. Dan itu harus dilakukan dengan sehati, dengan tekun, artinya dengan kesabaran dan ketabahan. Sekalipun mungkin situasi yang sulit, tetapi doa ini menjadi pegangan bagi kehidupan orang percaya. Karena itu saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam menghadapi situasi yang kita sedang alami saat ini, kita percaya bahwa ada janji Tuhan. Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya untuk menghadapi situasi apapun juga. Karena Roh Kudus ini adalah kuasa Allah yang menyertai kita. Dia sudah katakan dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia sudah katakan dia tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Tetapi dia akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan saudara dan saya. Sehingga di dalam menghadapi situasi ini kita mampu untuk bersaksi. Karena ini kesempatan kita bersaksi untuk menyatakan kuasa Allah. Dan kita juga harus mentaati. Ada kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini adalah merupakan wujud dari iman tentang hidup bersih, kekudusan, dan kesucian. Itu adalah bagian dari tindakan iman kita. Karena itu perlu sekali bagi kita semua. Di dalam menghadapi situasi ini kita harus tetap bertekun dengan sehati. Di dalam doa. Alkitab telah memberi kesaksian tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang membawa kuasa. Kehidupan orang-orang Yahudi, baik Nabi Daniel, ya, itu mereka memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Ada yang berdoa 1 hari 3 kali, ada yang berdoa 1 hari 2 kali, ada yang senantiasa berdoa terus. Karena apa? Karena doa menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Doa menghadirkan kuasa Allah dan terus menyertai kehidupan kita dimanapun kita ada. Inilah berkat kebenaran firman bagi kita bersama. Kita percaya ini akan memotivasi dan menguatkan iman kita, sehingga dalam menjalani hari-hari kehidupan kita senantiasa bertekun di dalam doa bersama-sama. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa dan bersyukur. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan tuntunanmu yang senantiasa nyata atas kehidupan kami. Di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati lagi dengan firman yang boleh menuntun dan meneguhkan iman kami dikala kami menghadapi berbagai situasi menjelang masa-masa penantian untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Di tengah-tengah masa penantian ini Tuhan, kami sadar bahwa kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya ada janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami. Dia akan selalu diam bersama-sama dengan kehidupan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Sehingga kami akan terus ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa dan menyerahkan untuk keberadaan pelayanan dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado Tuhan. Di dalam pelayanan ini Tuhan terus menyertai dan memberkati. Baik dari koordinator bahkan gembala pengurus jemaat GKI Misi, Tuhan menyertai dan memberkati. Sehingga mereka semua akan ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat, mahasiswa yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Sehingga dalam hari-hari hidup yang mereka jalani, terlebih dalam menghadapi pergumulan wabah virus corona saat ini, biarlah jemaat semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menaungi akan kehidupan kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan menyanyi satu nyanyian penutup. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Allah. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai dan saat ini kita akan mendengar penyampaian dari Bapak Richard Tumilahan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei. Firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto, WL Ibu Deice Siana Tumilar Pio, dan main musik Bapak Domingus Ferdinand ST, dan perekam Pingkan Ana Ferdinand Tumilar. Puji Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu depan tanggal 31 ibadah minggu pagi sekaligus dengan ibadah peringatan Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus, akan dilaksanakan tanggal 31 bulan Mei 2020. Puji Tuhan, kita berdoa terus agar supaya penyebaran virus corona ini berlangsung tidak terlalu lama lagi. Kita berdoa terus bagi pemerintah, tokoh agama, pimpinan gereja, tentara, polisi, petugas-petugas di perhubungan udara, laut, dan darat, agar supaya mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berusaha keras memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita berdoa untuk para dokter, para perawat, dan petugas kesehatan, agar supaya mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sudah kena virus corona ini. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita usahakan kita tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Andai kata pun kita keluar, tolong jaga jarak. Jaga jarak 1 atau 2 meter. Dan jangan lupa, keluar rumah, cuci tangan. Pulang di rumah, cuci tangan juga. Dan makan secara teratur, manfaatkan sinar matahari pagi yang diberikan kepada kita secara gratis. Kita boleh nikmati banyak manfaat dari sinar matahari. Dan andai kata ada dari anggota keluarga kita, ada dari handai tolan, tetangga kita, sanak keluarga kita, atau siapapun dia yang kelihatannya diserang oleh virus corona, segera laporkan kepada para petugas kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan terakhir saya mohon kesediaan kepada kita sekalian, karena memang ibadah online ini masih akan berlangsung beberapa saat. Saya menantikan usul dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian untuk menyempurnakan, untuk melengkapi ibadah online dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi.